haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dan para yang saya hormati, ketiga dewan juri yang belum saya sebutin namanya satu persatu, wabil khusus kepada panitia dan juga khusus buat para peserta pantun yang cewek, yang cowok juga semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan kudrat dan keselamatan kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Kita dapat hadir di sini mengikuti lomba pantun. Mudah-mudahan semua jadi juara. Amin. Amin. Amin yang kencang. Ya. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, saya akan langsung saja karena waktu yang memang cukup sudah agak siang ya, sudah hampir pukul 2. Mari kita awali acara lomba pantun ini dengan membacakan Ummul Quran yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah apa-apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pantun sebagai tradisi dari Betawi tidak akan pudar dari tanah Betawi ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilkaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para peserta, sebelum kita mulai dan kita buka secara resmi lomba pantun ini, saya mohon untuk koordinator acara pantun ini di dalam acara hajatan Betawi yang ketiga yang diprakarsai oleh Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus kepada Bapak Rudi ini yang punya julukan Raja Pantun Betawi. Ya, Roma ini kurang mantep banget nih. Makan nasi ulam hangat-hangat, makannya pagi pakai opak. Kalau jawab salah, duduk semangat. Pemantun Betawi mesti pada kompak. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enak dimakan, perutnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki dan panjang umur. Yang saya hormati para juri, dan juga saya hormati pewawancara, dan juga saya hormati para peserta lomba pantun hajatan Betawi yang ketiga. Harapan kita mudah-mudahan acara kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada kesempatan ini saya atas nama koordinator acara mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang mengikuti acara lomba pantun. Terus terang aja, saya merasa kesulitan untuk mencari peserta. Padahal tuh di Facebook itu pantun Betawi anggotanya hampir 60.000 orang. Iya, lalu pada saat ini ajang lomba atau nggak ada nomor. Nah, di sini saya anggapnya udah pemenang semua nih, orang hebat-hebat semua. Betul dong. Iya, kita kalau maju pasti ada suatu kegagalan dulu baru kita bisa maju. Kita belajar dari suatu kegagalan. Bagaimana kita mau maju kalau kita nggak pernah ikut acara seperti ini? Jangan takut kalah, kan begitu. Kunang-kunang binatang menyala di atas genting makan jerami. Kalah menang itu nggak ada masalah. Yang terpenting kita bersilaturahmi. Betul nggak?
apalagi sekarang pantun diakui oleh UNESCO sebagai kekayaan tak benda. Ini luar biasa nih, proses masa depan para pantun ini luar biasa, asal kita bersungguh-sungguh. Nah, dan saya jadi nggak sendiri, didampingi oleh rekan saya yaitu Bang Moji, pernah Moji juga Bang Edi sekalian deh. Moji kita naik sini. Saya juga nih. Iya, Bang Edi naik sini sama-sama. Ini acara kita buat kita Bang Edi. Jadi kita sama-sama bisa bicara, bisa tahu kebenaran kita. Moji, pernah di Moji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau giliran saya jadi kita nyawa. Iya, dari ulang deh kita jawab apa? Tidak ada pantun. Jadi gini, kalau bicara pantun begini, baju kemeja bahannya katun, buat dipakai di kondangan. Nah sekarang ini di sebelah kita udah ada raja pantun yang sampai gini hari belum ada tandingan. Ini dia. Betul, tapi saya mau kenalin diri dulu. Ente udah salam, Bang Haji udah salam. Tinggal aneh belum serehnya. Ya coba lah. Dikasih duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar dari Bang Haji Yahrudin sebagai pantun, katanya anggota pantun di grup Facebook ada berapa Bang Haji? 60.000. Ada semua tuh. Kenapa pesertanya dikit? Nah itu dia. Emang yang namanya pantun nih, burung nuri bulunya indah, terbang tinggi ke angkasa. Betul Pak. Kalau secara teori emang mudah, tapi kalau kita lakonin susah. Itu kalau apa? Itu yang namanya bikin pantun ya Bang ya? Bikin pantun. Tapi ada juga sih Bang, orang tuh kalau kita bikin pantun dia selalu ngasih teori Bang. Kalau kata pantun dia begini Bang, lari-lari di pinggir empang, pas kecebur kainnya basah. Dia kalau ngasih teori gampang, pas kita suruh bikin dia kagak bisa. Nah, ini teori. Berteori. Jadi istilahnya yang namanya pantun ini emang nggak sembarangan. Benar Pak. Ya, di sini ada kata pantun. Kalau kita salah mantun kita ditabok. Iya, hati-hati kita. Jadi kita kudu hati-hati Bang. Udah hati-hati, benar. Jadi yang namanya bikin pantun Bang Haji, ngambil ubi butut yang buat rebusan untuk nyuguhin desa. Yang namanya bikin pantun nggak sembarangan. Benar Pak. Kudu orang yang punya kecerdasan dan luas wawasan. Benar. Jadi anak-anak nih, adik-adik kita semua peserta yang udah bisa bikin pantun ini pasti anak-anak yang cerdas dan luas wawasannya. Begitu lagi. Jadi nggak sembarangan. Nah, jadi untuk masalah ini penilaiannya kayaknya perlu banget ini yang ngomong koordinator, ya. Mohon perhatian ya. Ini tentunya setiap suatu lomba ada kriteria penilaian. Yang pertama-tama yaitu tema pantun yang sama-sama kita tahu, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Itu temanya Bang ya? Temanya hari ini pendidikan dan kebudayaan. Ya. Yang kedua, paham pantun. Ini yang dulu juga kita sama-sama perhatiin. Karena kemarin saya itu ada pertemuan di hotel ya, itu para pejabat bikin pantun pada kagak pas gitu kan ya. Pada kagak pas, lantarnya cuma ikut-ikutan doang. Ya asal ceplak aja. Ya kan, yang paham pantun adalah 4 baris, 2 sampiran dan 2 isi. Dan yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi kadang-kadang kita ada kecepatan, ada yang kelambatan, ada yang lambat banget kan gitu. Ini perlu diperhatiin. Yang ketiga juga masalah waktu. Di sini kita kasih waktu 4 sampai 5 menit. Jadi umpamanya ada yang kurang, kita kurangin 10. Dan apabila ada 5, lebih dari 5, kita kurangin 10. Yang pas kita tambahin 10. Itu begini. Nah, seperti itu. Jadi saya merasa bangga dan terima kasih
kepada yang hadir di sini, para peserta lomba pantun. Ada pantun saya pakai baju katun, kainnya rubat, kain buatan dari Samarinda. Seniman pantun itu orang hebat karena menciptakan kata-kata yang belum ada. Saya rasa itu aja ya. Selamat berlomba. Mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan pantun Betawi. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi Ketua Koordinator acara pantun sudah menyampaikan kriteria penilaian, dan juga sedikit kembali saya kenalin lagi ya, Ketua Dewan Juri yaitu Bapak Haji Jahrudin. Beliau adalah Raja Pantun dan Ketua Sanggar Batavia. Ya, tadi tuh yang pakai ini, coba begini dulu lagi, biar kenal lagi. Nah, ini Ketua Dewan Jurinya ya, dan beranggota yaitu Bang Oji. Bang Oji adalah seorang praktisi palang pintu, Ketua Sanggar Rompes, betul ya? Kemudian guru silat atau guru bela diri. Wah, ternyata jagoan juga ya. Kemudian juga yang ketiga, nama Endi Arif. Beliau adalah pemerhati budaya Betawi. Ya, budaya Betawi ya, yang seragam hijau. Bang Oji didampingi sama istrinya. Babe Haji Jahrudin pun didampingi dengan istrinya. Kalau Bang Endi belum ada yang dampingi. Jadi saya promosi nih kalau yang mau. Ada ya, anak cuma kagak dibawa lu ya. Ya, jadi kita langsung aja mulai ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka secara resmi lomba pantun Betawi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu kita langsung saja kita mulai. Untuk peserta yang memang sudah mengambil nomor urut ya, atau tadi sudah mendaftar ulang. Dewan Juri sudah siap? Kalau siap, angkat benderanya Dewan Juri. Nah, ini kalau tanda diangkat bendera hijau, artinya apa? Dimulai. Ya, tadi baru jelaskan. Kalau kuning? Kuning itu 4 menit pertama. 4 menit pertama. Kemudian, kalau Berarti melewati angka. harus berhenti. Dengan nomor urut inilah dia, Rama. Biasanya
Saya juga punya bang. Nah, coba buah mangga dari Selawi. Mangga dibelah dimakan buntut. Saya mangkanya dari Betawi, tapi kalau sekolah tetap nomor 1. Udah itu aja. Rumah saya udah habis. Ya udah saya sama. Oh udah yuk. Ucapkan salam dulu, saya malu. Ya udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu bener doyan makan? Hah? Ini namanya tadi siapa? Rama. Rama bener doyan makan? Kalau makan sehari berapa kali? 3 kali? 3 piring maksudnya? Oh gitu. Ya, sukses ya. Pintar, mudah-mudahan jadi juara pertama. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat peserta nomor urut pertama. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 2 atas nama Ibu dan Yudi. Silakan nomor peserta nomor urut 2 atas nama Ibu. Oh, komentar juga ada komentar. Oh iya baik. Oh iya. Coba untuk Rama mana Rama? Rama. Coba Rama naik ke atas panggung. Ya ini katanya mau ada sedikit masukan daripada Dewan Juri nih. Katanya Rama doyan makan, kok masih bisa napas gitu. Assalamualaikum Rama, Abis. Waalaikumsalam. Ini kelas berapa nih sekolahnya? Kelas 2. Abis? Sama kelas 2. Masya Allah. Hebat. Udah berani tampil. Alhamdulillah. Hah? Belum disunat. Oh, kalau habis ini libur sekolah sunat ya? Berani. Ini udah berani tampil, udah luar biasa, udah bagus. Ya, pantunnya juga udah lumayan. Cuman emang keluar dari tema budaya dan pendidikannya. Jadi buat yang tapi dari segi keberanian, dari segi keserasian udah cukup bagus ya. Terusin, lanjutin belajar pantun biar nyambung lagi pantunnya ya. Ada anak Betawi kan? Iya. Gitu anak Betawi harus pintar pantun ya. Cukup dan dari Babe ya. Mungkin nanti Babe Garwin mau nambahin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nambahin PPKD aja ya. Emang alhamdulillah kita generasi penerus supaya seperti kayak Rama anak sini itu terlestari dan kita bangga. Berarti ada generasi kita yang bangga sama budayanya. Dan kita orang tua ini binatang kancil makan daun pepaya, nggak ada pepaya kita kasih nggak cinta sama budaya, tapi tinggal ke dukung. Peserta juga bang harus dikasih penjelasan yang lebih lagi bang, bang. Jadi buat para peserta ini kan temanya ini kan pendidikan dan kebudayaan gitu. Untuk improvisasi boleh-boleh aja, tapi improvisasinya sesuai dengan tema maksud saya gitu bang, betul nggak? Buat ini si Rama sama siapa nih? Hafiz ya? Udah keren, mantep ya, semangat terus. Oke, ya sekian, terima kasih. Jadi besok sunat ya, Bis. Ya, selanjutnya peserta dengan nomor urut 2 atas nama Ibu dan Yudi. Ibu
Jadi sebelum juri berkomentar jangan turun dulu kan? Ya, silakan. Ibu Yudi ya? Ibu sama Yudi. Ibu sama Yudi. Habis bocah kita ya. Apa sih mana ngangkutinnya banyak banget Bang Timbul? Ini? Iya, waduh. Bang Yudi, kita salam dulu dong. Salam dulu dong. Iya. Sebelumnya kita ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ya? Lemes ya? Kudu pantunin Apa abang pantunin? Anak kecil kalau malam-malam. Benar. Beli kentang dapetnya nanas. Iya. Kita ucapin yang jawab salam biar punya utang biar pada lunas. Amin. Mana Bang Haji jauh paling itu utang paling banyak namanya. Enak aja lu. Apa? Ada aja mana ada baju di utang paling banyak. Nama lu siapa nama lu? Gak ada pantunannya. Kau udah tahu. Ambil formalin dibakar ngebul. Benar. Ada apinya disiram terang. Iya. Dikenalin Bang Timbul yang mukanya udah kayak Aldebaran. Ya, Aldebaran begini. Ini bukan Aldebaran. Apa? Ini mah alam-alam. Kita buru ya? Nah, udah ada aja lu. Kayak gue dong namanya Bang Bir. Bang Bir alias Bang Yudi. Ada pantunannya dong? Yudi ada kepanjangannya. Oh, ada kepanjangannya? Yu dan Di. Yu-nya? Yu rame-rame. Di-nya? Dirikanlah sholat. Kalau Yudi? Yu rame-rame dirikanlah sholat. Oh, bagus juga ya. Buat pelajaran kita itu namanya. Iya ya. Timbul juga ada artinya. Apa? Tim dan bul. Timnya timun, bulnya bulut. Jadinya timun bul. Ya elah, ini ngomong-ngomong kita ngapain? Di sini kita lomba pantun di sini. Lomba pantun? Iya. Lu punya pantun banyak? Lah ada. Aku juga punya pantun. Coba pantun. Naik kereta membawa buku. Iya. Duduk di atap bersama lansia. Iya. Biar kita di sini berbeda suku tapi tetap Indonesia. Waduh, luar biasa ya. 3 minggu diurin. Namanya kuliah. Dagang somai. Ada buaya di sana naga. Benar. Pergi melata di waktu pagi. Iya. Sini budaya untuk kita jaga, kalau bukan kita siapa lagi? Waduh, cakep banget itu bro. 3 minggu saya terbakar. Ngapain? Dengan terang telur. Iya enggak? Nama gua apa? Bang Yudi. Bang Yudi. Iya enggak? Perut gua buncit. Apa itu? Perut buncit. Enak aja lu kata buncit. Apa? Ada onta si burung cicit. Kayak nyanyi lagi. Emang apa sih bro? Burung cicit nemplok di pasir. Iya. Biar kata perut saya buncit. Biar buncit banyak cewek yang naksir. Burung cicit di atas pasir. Di atas pasir, di dalam pane. Iya. Emang benar Bang Yudi banyak yang naksir. Varian naksir juga nenek-nenek. Umur 70 dong, udah pada bongkok. Enak aja lu ngomong. Apa? Ada pasir di dalam pane. Iya. Di dalam pane ada kapasnya. Iya. Biarin Bang Yudi yang naksir nenek-nenek. Emang apa? Biarin yang penting ada napasnya. Dasar orang gila. Udah biarin temen ini gue buat juga. Kenapa? Banyak hartanya ya? Iya, kalau dia udah gak ada gue kaya. Oh, iya ya? Iya dong. Katanya lu punya pantun pendidikan. Pendidikan? Iya. Ada dong. Coba kau pantun. Dari Kalibata kita ke Cikini. Iya. Ngambil ikan disuruh nunggu. Iya. Biar apa ya? Lupa dah gue tuh. Cikini. Oh iya. Iya. Dari Kalibata ke Cikini. Iya. Ambil ikan ngambilnya lama. Cakep. Biar kata kita orang seni, tapi pendidikan itu yang paling utama. Waduh, ya. Yang penting ada pendidikannya. Iya. Dan gue tadi sebenarnya ada pendidikannya itu. Lu apa sekarang bertanya? Gua? Iya. Lu putar mulu menjadi punya kan? Memang apa ini namanya? Apa itu berganti-gantian? Yang penting ramen apa lagi coba? Tuang kelapa. Iya. Dibikin lagi. Iya. Naga Cipedak manis rasanya. Iya. Biar kata ilmu kita tinggi. Iya. Tapi kudu baik
kita budaya biar cepat naik jabatan. Amin. Ya udah begitu aja. Dan kita aja ya. Saya Bang Yudi, saya Bang Timbul. Saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mang Haji. Nek ada gigi balang itu ya di ini yang betul yang mana tuh? Dan betul di sini kan garing. Oh gitu. Ada buru-buru itu. Nah, jadi Terlalu bocah di zona ini. jadi gini, kita kalau yang namanya lomba, Ya. sekecil apapun kudu kita perhatiin, kita ngeliatin, gitu kan. Lain kalau kita tampil bisa acara hajatan, kadang-kadang orang ngomong apa dah, mau kiri mau kanan kan begitu. Iya. Itu salah satunya. Yang kedua kalinya, di sini jelas tema kita pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan. Gitu ya. Salah satu lain juga kan, yaitu ada temanya. Di sini di kebudayaannya hampir nggak kedengeran. Iya. Di kebudayaannya. Iya. Juga di masalah pendidikannya cuma ada di ujung aja. Iya. Haripan kita, kenapa kita bikin tema pendidikan dan kebudayaan? Karena kita ngadainnya di kampus kita kayak gitu atau masa depan kita orang dan kampus juga universitas sama Sapia. Iya. Itu ada titipan seperti gitu. Bicara masalah pantunnya ya alhamdulillah ya. Kita lanjut terus, yang penting kita mau terus kita berbuat. Kalau yang pantun nggak ada orang nggak bisa, pasti bisa. Yang penting kesungguhan bikin pantun. Ke pasar minggu beli ikan basah kali 3 kilo ada tambahnya. Kalau udah sungguh-sungguh pasti bisa. Itu janji Allah terhadap hamba-Nya. Assalamualaikum Bang Yudi, Bang Timbul. Salam lagi. Aduh, cakep nih. Kalau untuk pakaian mantap, serasian bagus. Cuman di intonasi nanti kalau udah cepet dalam berpantun, sehingganya apa yang dibicarakan jadi kurang jelas. Padahal yang namanya intonasi, tempo dalam berpantun itu enak, kudunya enak, gitu kan. Jadi kalau sedikit saya kasih contoh, berangkat ke Mekah di waktu pagi, pasang petasan sebagai tanda, kan ada temponya. Jadi penonton bisa tahu, ya ini pantun silakan pantun ini yang saya tulis. Kalau mau sedekah jangan takut rugi, insya Allah dapat balasan yang berlipat ganda. Nah itu salah satu yang disebut dengan tempo. Jadi secara umum udah cukup baik, terus diasah dan digali kemampuannya. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik dan pantun Betawi terus jaya. Terima kasih Bang Yudi untuk penampilannya. Baik, saya tambahin sedikit. Ini karena soundnya ini terlalu apa ya, kencang. Buat para peserta kalau bisa mic-nya itu jangan terlalu jangan terlalu dekat ke mulut. Kasih jarak aja gitu. Nah, buat intonasi juga tadi benar Bang Endi. Jadi tadi saya dengar itu antara sampiran pertama kita harusnya ada koma hidup gitu. Dua sampiran itu kita kasih koma, baru kita kasih isi. Gitu. Nah, salah satu contohnya begini, dari Jakarta ke Cianjur sampai Ciawi beli soto babat. Kalau kita boleh bicara jujur, ternyata orang Betawi itu hebat-hebat. Aneh gitu. Ya, coba intonasi pantunnya itu agak ada komanya. 2 sampiran koma, berhenti sebentar baru isi. Jadi kita yang dengerin ini juga bisa imam. Gitu. Tapi udah oke, keren. Penampilan cuma salah gantungan gituannya doang. Buru-buru kan ini. Putar logo aja. Ya udah, terima kasih. Ya aja. Terima kasih.
Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bang Timbul dan Bang Yudi. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 3 atas nama Rispania Adela. Oh ya, ya buat para peserta, saya mohon untuk Dewan Juri untuk penyampaian komentarnya kalau bisa satu peserta satu Dewan Juri ya, jangan tiga-tiganya berkomen, nanti kita lebih singkat waktu kita ya. Setuju? Setuju Pak ya? Ya, oke, karena kita ganti-ganti juga biar kita cepat. Karena lama-lama penonton bisa bubar nih lama-lama. Ya, oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon paya, pohon salam, banyak tumbuh di pinggir seri. Ayo mau mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang hadir di sini nih, terutama para juri, ayo punya pantun. Jalan-jalan ke taman mini, badan berkeringat karena kejemur. Mudah-mudahan yang hadir di sini selalu sehat dan panjang umur. Ngomong-ngomong soal kebudayaan nih, bagi Aye, seni budaya itu sangat penting untuk dipelajari. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Dan juga ke taman mini di waktu pagi, jalan-jalan pakai sepeda. Seni budaya Betawi itu gak akan rugi karena seni itu sangatlah indah. Seperti yang tadi saya bilang, belajar seni budaya Betawi itu sangat penting. Kenapa? Karena di muara ada buaya, buaya hidup disangka mati. Di muara ada buaya, buaya hidup disangka mati. Di setiap daerah punya budaya, kita harus saling hormat menghormati. Nah, di Indonesia ini kan kebudayaannya beragam nih, gak cuma satu atau dua doang. Maka dari itu, salah satunya ini budaya di Indonesia itu ada seni budaya Betawi. Seni budaya Betawi itu ada beberapa. Terus tarian-tarian Betawi juga. Nah, salah satunya nih, jangan dituntut takut ada buaya, waktu lagi memancing ikan. Seni pantun itu warisan budaya yang harus sama-sama kita lestarikan. Selain itu ada lagi nih, pergi ke Setu ada buaya, buaya lagi mencari makan. Seni palang pintu juga budaya yang harus sama-sama kita kembangkan. Balik yang tadi Ayah bilang, kalau belajar seni budaya itu penting banget. Karena apa? Karena beli kebaya, baju bukan buat dipakai pergi kondangan. Seni budaya Betawi mesti kita angkat agar anak cucu kita gak akan hilangan. Baik, tadi Ayah bicara soal kebudayaan. Sekarang Ayah mau ngomong soal pendidikan nih. Bagi Ayah, pendidikan itu gak kalah pentingnya sama belajar tentang seni budaya. Kenapa? Karena naik sepeda membeli jamu ditaruh di atas papan. Dan selagi muda tuntutlah ilmu, karena ilmu jaminan untuk masa depan. Nah, kalau kita mau pinter nih, lewat kotak jalannya muter, waktu mau ke jati jajar. Kalau kita mau pinter, harus rajin-rajin dalam belajar. Buat teman-teman di sini atau mungkin anak bapak ibu nih yang baru lulus SMA, SMK, terus mau banget nih masuk ke perguruan tinggi. Ayo punya rekomendasi nih, pokoknya dijamin mantap banget deh. Jalan-jalan ke pasar pagi, berlintas sama kebaya. Kalau teman-teman mau masuk ke perguruan tinggi, daftar aja di Universitas Asafiyah.
balance biar seimbang. Jadi jangan cuma dunianya doang nih yang dicari, akhiratnya juga perlu. Baik, mungkin segitu aja dari Adik pantun hari ini. Jangan lupa baca bismillah kalau kita mau makan. Apabila ada kata-kata ayah yang salah, tolonglah untuk dimaafkan. Bagi kritik di Surabaya, bintang 5 dapatnya 1. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat Bang Edi yang komentar. Iya. Assalamualaikum Isma Adela. Ini pantunnya cakep banget. Pantunnya bagus banget, pakemnya kena, temanya pas, intonasinya juga sangat luar biasa, latihan oke, ketepatan waktu pas. Jadi udah nggak ada yang bisa dinilai nih Bang Rusdi. Nggak ada komentarin. Nggak ada yang bisa dikomentarin. Kalau nggak ada nilai. Udah cakep banget lah. Ya. Jadi terus berlatih, terus belajar untuk mengangkat budaya Betawi. Ya. Baik. Makasih ya, Isma. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Tadi yang kalau di Bapak Ibu punya anak lulus SMP, lulus SMK, pantunnya gimana? Buat nih Bapak Ibu atau teman-teman nih di sini yang baru lulus SMK mungkin terus mau masuk perguruan tinggi, ayo punya rekomendasi. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli tas sama kebaya. Kalau teman-teman mau masuk perguruan tinggi, daftar aja di Universitas Asafia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini ada penanggung jawab acara hajatan Betawi yang ketiga, yang memang juga hobi juga berpantun, gitu ya. Dan juga yang punya Asafia. Kita banyak dengar juga tanggapan. Sedikit aja bro, sedikit bro. Silakan bro. Iya, bersilakan pantun. Belum apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini siang bisa ada lomba pantun di sini. Pak Jarudin beserta teman-teman sekalian. Saya datang mengajak teman saya ini, sahabat saya ini, kakak saya, kawan saya. Ini wakil ketua Dewan Penasihat Kadin Jakarta, Pak Jarudin. Dia bisa pengusaha sukses yang memang sahabat saya. Dan hari ini meninjau beberapa event-event, salah satunya ke pantun. Ya, saya doakan semua teman-teman yang ada di sini yang ikut lomba pantun, mudah-mudahan semuanya juara. Amin. Dari juara itu pasti ada yang lebih juara lagi kan? Semuanya juara. Karena pantun itu nggak mudah, susah gitu. Mesti, tapi kalau udah rajin di pantun sebenarnya. Saya senang sekali tadi bersama kamu ya. Asafia nih. Kelas berapa sekarang kamu? Udah lulus. Dan mudah-mudahan. Ini teman-teman saya siapa juga nih yang mau Guru Asafia semua. Pak Profesor pasangan guru agama dan matematika. Habis ini tampil nomor 4. Oh iya, sukses ya semua. Mudah-mudahan nanti malam kalau ada waktu yang berlupa teman-teman komponen ini udah pada datang semua. Nanti menghibur dengan permainan renong. Saya juga ikut jadi main renong nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro, kita beri aplaus buat penanggung jawab. Panggil dia. Iya. Ya bro, katanya suruh kasih dulu dong ya. Ya. Oke. Kita panggil saja langsung Ibu Sri Hidayah Gustaningsih. Oke, silakan. Terima kasih. Ini saya terus terang tiba-tiba sampai merinding dengarnya dan lain-lain mengenai pantun. Jadi saya ingin berpantun untuk semua. Laju-laju perahu laju, laju di selawah. Biar lupa kain dan baju, yang penting sekolah di universitas.
Luar biasa ya. Ya, kita ulang. Kita panggil Ibu Sri Hijaya Gustaningsi dan Ibu Haja Mania Ulfa. Dipersilakan. Ada nasi bulan di atas meja. Ada juga ketupat dan semur. Yang jawab salam dari kami berdua, insya Allah sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa takut mumpung lagi dilihat sama Bang Delami. Pergi ke pengajian pakai baju merah. Bajunya berbahan katun. Perkenalkan saya Hajah Maria Ulfa, guru agama yang senang berpantun. Oke, siap. Beli rambutan dan pepaya. Beli juga semangka dan timun. Kenalkan, saya Ibu Sri Hijaya, guru matematika yang juga senang berpantun. Luar biasa ini nonton. Ternyata guru matematika tidak hanya pandai mengolah angka. Oh, ternyata pandai mengolah bahasa. Iya, kalau siswa-siswi pada pusing ngerjain soal matematika, kita kasih pantun seger lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Lanjut Gusti. Siap. Ada buah nanas dan talas. Ada juga buah pir dan semangka. Belum puas dengan kurikulum 13, sudah muncul lagi kurikulum merdeka. Saya balas. Ada bubur sumsum di atas meja. Ada juga buah salak dan buah delima. Apapun kurikulumnya, yang penting memiliki akhlak yang mulia. Iya, sebagai pendidiknya, yang penting pertama anak didik kita harus mempunyai akhlak yang Mulia. lanjut Gusti. Siap. Selalu ditantangin di penonton. Saya cari dulu ya, apa kira-kira yang pasti. Dari Pondok Bambu ke Jatinegara, beli buah mangga dan buah jambu. Wahai saudaraku Mpok Sri Hijaya, apa gunanya kita menimba ilmu? Beli baju warna biru. Beli pula kemeja batik dan handuk. Kalau kita rajin menuntut ilmu, insya Allah dapat mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Gusti, kalau tadi kita berpantun pendidikan, bagaimana kalau kita lanjut ke tema kebudayaan? Oke, siap. Kira-kira apa ini Gusti? Palang pintu. Palang pintu. Ya, Oh iya, kan mau ngawinin putri bungsu. bisa aja Gusti. Lanjut. Setelah berpuasa kita berlebaran. Bikin kue biji ketapang dan kue satu. Kenapa ya kalau kita datang ke pesan disambut pakai palang pintu? Ada pohon mengkudu di pinggir kali, daunnya jatuh berserakan di tanah. Palang pintu itu tradisi Betawi, harus kita jaga, jangan sampai punah. Nanti kalau ke pesan, pesan palang pintu dengan panitia lomba palang pintu. Wah, kalau kita orang Betawi harus itu. Apalagi kalau gratis. Iya, insya Allah calon mempelai wanita gratis. Kan yang bayar calon mempelai pria. Bisa aja ya. Kan udah anak kita. Lanjut. Hari raya ke rumah saudara. Bawa makanan dan saling memaafkan. Bagaimana tradisi kita tetap terjaga dan tidak hilang di telan zaman. Di Jatinegara beli rambutan dan buah kiwi. Beli pula telur pilih yang bagus-bagus. Salah
bendera kuning belum nih? Nggak lihat. Tapi mana? Kedua selasa dan timun. Timunnya timun suri. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan kami berpatroli.